Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa berbicara tentang neraka. Sifat-sifat neraka sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Sekarang siapakah para penghuni neraka? Para penghuni neraka terbagi kepada dua golongan. Pertama, orang-orang yang kekal, abadi di dalam neraka. Siapakah mereka? Nanti kita bahas. Golongan kedua, orang-orang yang ahli nerakanya hanya sementara. Tidak sementerus. Mungkin sementahun atau semenabad. Siapakah mereka? Nanti juga kita akan bahas. Kita sekarang akan bahas dulu kelompok pertama, alladzina yakhluduna fin nari jahannam. Orang-orang yang kekal dalam neraka jahannam. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Baru saja lewat di Instagram saya di jalan. Ada orang yang menyatakan neraka itu ciptaan pikiran manusia, bukan ciptaan Allah. Ini orang ingkar kepada Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran jelas menjelaskan adanya neraka. Dia dengan logika dan perasaan Allah yang Maha Rahman Rahim gak mungkin menciptakan tempat untuk menyiksa hambanya. Pakai logika, pakai perasaan. Gak baca Quran apa dia? Ya. Nah, Al-Quran menjelaskan orang yang kekal dalam neraka diterangkan dalam surah Al-A'raf 36. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak percaya kepada Quran, dan orang-orang yang takabur terhadap ayat-ayat kami, menolak. Takabur itu batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Menolak isi Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Mereka itu adalah penghuni neraka. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini namanya vonis secara umum. Bukan ta'yin, bukan menunjuk personal, bukan menunjuk orang, golongan, organisasi, bukan. Tapi
orang yang melakukan perbuatan syirik dan kufur dan mati dalam keadaan demikian. Dan ini ancaman kepada siapapun. Apakah kalau ada orang yang sekarang kafir atau musyrik pasti dia ke neraka? Selama dia masih hidup kita nggak tahu dan nggak boleh memastikan. Karena apa? Karena kita belum tahu akhir kehidupan dia. Siapa tahu sebelum matinya dia tobat dari perbuatan syiriknya, berubah jadi ahli tauhid, dia masuk Islam dan bagus keislamannya, mati dalam keadaan demikian. Kan mungkin ya. Jadi kalau ada orang sekarang nyembah berhala, nyembah bintang bulan, jangan dikatakan ini calon penghuni neraka, orang ini pasti ke neraka. Nggak boleh, karena masih hidup. Dan kita tidak tahu akhir kehidupannya. Mungkin tobat dan keislamannya jauh lebih baik dari kita, sangat mungkin. Tapi ini ancaman, siapa orang yang kufur, yang syirik, mati dalam keadaan demikian, dipastikan dia kekal dalam neraka berdasarkan nas ayat. Coba lihat lagi Al-Quran surah Al-Anbiya 99. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Seandainya berhala-berhala itu adalah sesembahan-sesembahan yang sebenarnya, maka enggak mungkin sesembahan itu dimasukkan ke dalam neraka beserta para penyembahnya. Maka kedua-duanya, berhala yang disembah serta para penyembahnya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang kedua. Ketiga, surah Az-Zukhruf ayat 74. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrimin. Mana mujrimin secara bahasa durhaka, kriminal. Tapi maknanya orang kafir dan musyrik. Mereka berada dalam neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Lihat lagi Al-Quran surah Fatir ayat 36. Allah menyatakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam. Mereka tidak dimatikan di dalamnya. Di neraka jahanam hidup. Kalau mati mah gak akan merasa. Hidup untuk merasakan azab dan tidak diringankan bagi mereka azabnya. Jangankan berhenti atau dimatikan, diringankan, dikurangi kadar azabnya sedikit pun tidak. Lihat lagi surah Al-Baqarah 39. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi lihat, ancaman, ini ancaman, bukan vonis. Ancaman bagi orang kafir dan orang musyrik. Dengan catatan mati di atas kekafiran dan kemusyrikan. Adapun kalau sebelum matinya tobat, diampuni dosanya. Diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau mati di atas kufur dan syirik, kekal. Allah menyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah 160 sampai 161, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha
la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, merekalah yang akan memperoleh laknat dari Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak diringankan azabnya bagi mereka dan tidak ditunda-tunda. Jadi yang kekal dalam neraka kalau mati di atas kekafiran atau di atas perbuatan syirik. Dalam ayat lain diungkapkan yang kekal itu adalah yang menentang Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan demikian. Sebagaimana diterangkan dalam surah At-Taubah 63, Allah menyatakan, Alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasulah fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, bagi orang itu disiapkan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kehinaan yang sangat besar. Lalu di mana kebaikan-kebaikan orang kafir dan orang musyrik selama di dunia? Digugurkan, dihapus, nggak kebawa ke akhirat. Karena ibarat bangunan tanpa fondasi, tiang ditancapkan langsung di tanah, dinding langsung dibikin di atas tanah tanpa fondasi, tanpa besi. Di atas tiang dan dinding lalu dibikin apa? Dibikin atap. Bisa berdiri? Enggak. Ambruk, runtuh karena fondasinya tidak ada. Begitu juga orang kafir, orang musyrik. Fondasi dari semua amalan apa? Iman. Yang lahir dari kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat itu fondasinya tuh. Kalau iman tak ada, dia beramal soleh atas dasar kemanusiaannya. Punya insting naluri sebagai manusia harus berbuat baik, bukan karena keimanannya kepada Allah. Maka seluruh perbuatan baiknya itu runtuh, terhapus. Ibarat bangunan tanpa fondasi tadi. Jangankan tanpa fondasi, bangunan dengan fondasi tapi dangkal, lemah, fondasinya cuma 20 cm. Kemudian besinya juga cuma nomor 8. Bangunan 3 tingkat, bayangkan. Ambruk ya enggak? Ada fondasi tapi lemah, tidak seimbang dengan bangunan, ya ambruk. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 17, Makana lil musyrikin ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah layak bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka menyaksikan kekufuran atas diri mereka sendiri. Kufur kepada Allah dan ajarannya, tapi mau memakmurkan masjid, gimana bisa? Apa kata Allah? Ulaika habitat a'maluhum. Mereka lah orang-orang yang amal-amalnya semua terhapus. Amal-amal baiknya terhapus. Pahala-pahala dari kebaikannya dihapus, batal. Wa finnarihum fi khalidun, dan mereka kekal berada di dalam neraka.
Ketika berada dalam neraka, mereka ingin keluar. Tapi tidak memiliki jalan untuk bisa kabur. Apalagi kita sudah jelaskan neraka bertingkat-tingkat. Dan dimulai dari tingkat yang paling rendah. Masuk dulu, setelah masuk ditutup. Gak ada hawa sedikit pun. Masuk lagi rombongan yang di atasnya. Setelah penuh ditutup. Lalu tingkat ketiga. Lebih tinggi, lebih enteng azabnya. Setelah penuh ditutup lagi. Terus. Dan tidak ada celah untuk bisa keluar. Dan mereka karena kekalnya disebut dengan sebutan mukim. Mukim memiliki dua makna. Pertama, terus menetap di sana. Kedua, tak pernah berhenti. Mengalami azabnya. Tak ada istirahatnya. Maka disebut azab yang mukim. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 37. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Wa ma hum bikharijina minha. Walahum azabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka. Tapi mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Bagi mereka azab yang muqim. Di dalam surah Yunus 52 Allah menyatakan thumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Dikatakan kepada orang-orang yang zalim. Zalim di sini maknanya syirik. Sebesar-besar kezaliman. Inna syirka la dzulmun azim. Kepada orang yang syirik, Allah menyatakan, Dzuqu adzabal khuldi. Rasakan oleh kalian azab yang abadi. Selama-lamanya. Dan tidaklah kalian diberi balasan. Kecuali karena sebab dosa-dosa yang kalian lakukan. Inilah ayat-ayat, hanya sebagian, yang menjelaskan orang kafir, orang musyrik, mati dalam keadaan demikian, dosa kufurnya, dosa syiriknya tak terampuni dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa ini terbawa mati. Tapi Allah mengampuni dosa syirik. Dosa selain syirik, ulangi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati. Apa semuanya? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan banyak lagi ayat lain yang senada dengan itu. Ini menunjukkan salah satu penyebab orang kekal dalam neraka adalah orang kafir, selain orang Islam dan orang-orang musyrik. Seluruh ritual agama di luar Islam walaupun berupa kebaikan seperti ibadah sosial, menolong orang, menyantuni fuqara dan masakin, tak diterima amal soleh mereka karena fondasi imannya tidak ada. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam tak akan diterima agama itu. Maknanya seluruh amalan atas nama agama itu ditolak. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Selain ayat-ayat tadi, hadis-hadis juga banyak. Pertama hadis sahih riwayat Imam Bukhari.
Diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nara. Thumma yaqumu muadhdhinun bainahum, ya ahlan nar la mauta wa ya ahlal jannah la mauta khulud. Ketika ahli surga semuanya sudah masuk ke surga. Dan ahli neraka semuanya sudah masuk ke dalam neraka. Maka ada yang menyeru di antara kedua surga atau neraka itu. Tidak dijelaskan siapa yang berseru, apakah Allah atau para malaikat yang Allah suruh. Itu enggak penting. Yang penting isi seruannya. Apa isi seruannya? Wahai ahli neraka, tidak ada lagi kematian bagi kalian. Wahai ahli surga, tak ada lagi kematian atas kalian, kalian semuanya abadi. Riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li ahli jannah ya ahlal jannah la maut, wa li ahli nar ya ahlan nar khulud la maut. Dikatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, tak ada lagi kematian atas kalian. Dikatakan kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, abadi kalian, tak ada lagi kematian. Kematian nanti akan disembelih pada hari kiamat. Sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nar ilan nar, ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar thumma yudhbah. Thumma yunadi munadi, ya ahlal jannati la mauta, ya ahlan nar ya la mauta." Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yazdadu ahlun nar haznan ila haznihim. Ketika ahli surga masuk ke surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, didatangkan kematian. Lalu kematian ini dibawa ke tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu kematian itu disembelih. Kok mati bisa disembelih? Bisa, karena Allah yang kuasa. Nanti dijelaskan lagi di hadis yang berikutnya. Karena sudah disembelih, kematian itu mati. Kalau matinya sudah mati, maka tak ada lagi mati. Karena matinya sudah mati. Lalu diserukan, wahai ahli surga, tak ada lagi kematian bagi kalian. Wahai ahli neraka, tak ada lagi kematian. Di surganya enggak mati-mati. Jangankan mati atuh. Melemah sedikit aja enggak. Kalau kita hidup di dunia, tumbuh berkembang dari lemah menjadi agak kuat sekali, melemah lagi, tua mati, kan gitunya. Fluktuatif kondisi kita. Dan berakhir dengan kematian pasti. Di akhirat mah jangankan mati, melemah aja enggak, sakit enggak pernah, lelah enggak pernah, jangankan lelah, ngantuk tidur juga enggak menua, enggak keriput, tidak terkena penyakit apapun, apalagi kematian, ya. Maka bertambahlah kebahagiaan ahli surga dari kebahagiaan yang sudah ada sebelumnya. Ketika dimasukkan ke surga, bahagianya itu enggak ada bandingannya. Karena semuanya serba nikmat, serba mewah, serba
memuaskan, serba bikin happy. Setelah gitu dikatakan kalian mengalami kebahagiaan selama-lamanya tanpa ada akhirnya dan tidak akan pernah mati lagi. Tambah bahagia kan? Kalau kita umpamanya nginep di hotel termewah bintang 7 sampai liar, dikasih presiden suite, kamar termewah. Berapa lama sih? Sehari 2 hari. Bahagia nggak di sana? Ya lumayan bahagia, senang. Tapi nanti harus check out, harus keluar. Kebahagiaannya itu sebentar. Setelah keluar mah ya kembali ke tempat tidur, kamar yang sempit, ranjang yang keras lagi, situasi suasana yang kurang menyenangkan lagi kan gitu ya. Ini mah di surga selama-lamanya. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nah, lebih jelas lagi dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabshun amlah. Fayuqafu bainal jannati wan nar, fayuqal ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadha? Fayasra'ibuna wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadzal maut. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم قال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. Akan didatangkan kematian pada hari kiamat dalam bentuk seekor kambing yang bertanduk. Kambing itu simbol kematian atau wujud kematian. Kematian nanti akan datang dalam wujud seekor kambing yang bertanduk. Lalu disimpan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, wahai ahli surga, kalian tahu apa ini? Ahli surga itu kemudian melihat, memperhatikan, lalu berkata, ya inilah kematian. Ahli surga tahu karena dia pernah berjumpa dengan kematian, pernah mengalami kematian ketika di dunia. Oh ini si mati tadi. Hanya dalam bentuk kambing yang bertanduk. Dikatakan kepada ahli neraka, hai ahli neraka, kalian tahu, kenal apa ini? Mereka memperhatikan, melihat, lalu berkata, iya inilah kematian. Lalu diperintahkanlah kambing yang merupakan simbol dari kematian itu untuk disembelih, kececer. Mati kambing itu. Kematian sudah mati. Karena kematian sudah mati, maka tak ada lagi kematian karena kematiannya sudah mati, sudah tidak ada. Lalu dikatakan, wahai ahli surga, sekarang kalian abadi, tak akan pernah mati. Kenapa enggak pernah mati? Karena matinya sudah mati. Wahai ahli neraka, sekarang kalian abadi, tak akan ada lagi kematian bagi kalian. Lalu Rasulullah SAW membacakan Al-Quran surah Maryam ayat 39. Wa anzirhum yawmal hasarah idh qudiyal amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Berikan peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Ketika seluruh urusan sudah ditetapkan, maksudnya kematian sudah dimatikan, tak ada lagi kematian. Akan kekal orang yang di surga dan di neraka, dan mereka lalai dari hal itu dan mereka tidak beriman tentang hal itu. Baru mereka menyesal karena nasib mereka berada di atas penderitaan yang abadi.
Hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lainnya secara marfu'. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah, utiya bil mauti kal kabsil amlah, fayuqafu bainal jannati wan nar, fayudhbahu, wa hum yanzurun. Falau anna ahadan mata farha, lamata ahlul jannah. Walau anna ahadan mata huzna, lamata ahlun nar." Apabila hari kiamat datang dan ahli surga sudah dimasukkan ke surga, ahli neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, datanglah kematian dalam bentuk seekor kambing yang bertanduk. Lalu disimpan di antara surga dan neraka, lalu disembelih, mati itu kambing. Mereka melihat, ahli surga melihat, ahli neraka melihat. Ahli surga sangat super gembira, bingit. Yang seandainya ada orang yang mati karena saking gembiranya, niscaya ahli surga akan mati. Seandainya ada. Tapi kan karena nggak ada lagi kematian, nggak mati mereka. Ada nggak di dunia orang mati karena saking gembiranya? Ada. Mungkin orang yang berpenyakit jantung terus dapat kabar gembira. Ada dulu seseorang, nggak perlu saya sebut di mana. Nanti keluarganya bisa tersinggung. Ada orang zaman dulu sekitar mungkin 40 tahun lalu lebih gitu. Itu dulu masih tersebar judi namanya nalo. Anak-anak muda sekarang nggak kenal nalo. Nalo itu judi nebak angka, 2 angka, 1 angka, 3 angka, 4 angka. Dan penjual judinya itu muter keliling-keliling. Masang sekian gitu. Suatu saat ada tukang judi itu. Setiap hari dia apa? Masang. Besoknya pagi-pagi tukang judinya keliling. Hari ini yang keluar nomor sekian dan pasti banyak yang kalah. Suatu saat ada tukang judi aki-aki. Pagi-pagi lagi berjemur sambil cingogo. Cingogo teh jongko sambil diharudum ku sarung. Sambil berjemur. Ngobrol dengan tetangganya. Setelah itu datang tukang nalo. Gening yang ditunggu-tunggu datang. Nomor sabar hajang nu kaluar teh. Ini saya pasang 4 angka. Dan beberapa pasangnya itu tidak 1-2 nomor loh. Kadang-kadang bisa 3 nomor, 4 nomor gitu. Mungkin 1 nomornya ada yang 2 angka, 3 angka, 4 angka. Makin banyak angkanya, kalau menang makin gede itu. Berlipat. Lalu kata si tukang nalo, yang keluar nomor sekian. Ternyata nomor dia dilihat catatan. Oh, yang menang. Langsung golepak. Mati. Saking apa? Gembiranya. Mungkin punya jantung mungkin ya. Kemudian mati. Ini ahli surga saking gembiranya seandainya ada kematian disebabkan karena kegembiraan yang sangat, niscaya ahli surga ini akan mati. Saking gembiranya setelah masuk surga senang bahagia lalu dikatakan kalian akan abadi. Wah, senangnya itu super bingit. Demikian juga ahli neraka. Seandainya ada orang yang bisa mati karena kesedihan yang sangat, niscaya ahli neraka lah yang akan mati.
Tapi karena tidak ada lagi kematian, ahli surga nggak akan mati lagi, ahli neraka nggak akan mati lagi, mereka abadi, maka kegembiraan ahli surga tidak membuat mereka mati dan kesedihan ahli neraka pun tidak membuat mereka mati. Jadi lihat, baik ayat-ayat yang banyak, puluhan ayat, maupun hadis-hadis yang sahih yang lebih banyak lagi menyatakan bahwa ada penghuni neraka yang abadi. Siapa mereka? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Karena itulah neraka bagi orang kafir kadang disebut dengan sebutan ma'wa. Ma'wa itu tempat menetap selama-lamanya. Kadang juga disebut dengan sebutan mathwa. Mathwa tempat berdomisili yang abadi nggak akan pindah-pindah lagi. Kadang disebut dengan sebutan mihad. Mihad itu tempat kembali. Walaupun umpamanya punya rumah, kadang dia pergi. Tapi setelah pergi pasti kembali ke sana, nggak akan pindah-pindah. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa ayat. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran 151, wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Tempat mereka adalah neraka. Kalau disebut ma'wa berarti selama-lamanya. Dan itulah mathwa, tempat domisili bagi orang-orang yang zalim. Di dalam surah Yunus 8 Allah menyatakan ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Merekalah orang-orang yang tempat menetap abadinya dalam neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan, karena kekafiran mereka. Dalam surah Al-Ankabut 68, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah jahannam itu mathwa, tempat domisili yang abadi bagi orang-orang kafir? Juga dalam surah Al-Baqarah 206 Allah menyatakan fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Tempat cukuplah jahannam bagi mereka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tempat kembali yang abadi. Mereka sempat pergi dari sana. Yaitu ketika mereka hidup di alam dunia. Lalu di alam dunia kufur. Nanti kembalinya itu ke jahannam. Makanya disebut dengan sebutan mihad. Sebagaimana juga diterangkan dalam surah Shad ayat 55 dan 56. Wa inna litaghina la syarra ma'aba jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Sesungguhnya bagi orang-orang yang melewati batas ada tempat kembali yang buruk, yaitu jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, di alam dunia, dalam kehidupan kita, ada duat. Duat itu para penyeru. Orang-orang yang mengajak. Cuma ada yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada surga. Itulah doa yang sebenar-benarnya mengajak beriman, mengajak beramal soleh, mengajak berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, mengajak untuk menjauhi dosa-dosa, maksiat dan kebid'ahan. Di sisi lain ada lagi orang yang mengajak kepada keburukan, mengajak kepada perbuatan syirik, kepada perbuatan kufur, kepada perbuatan bid'ah, kepada perbuatan dosa dan maksiat. Maka yang kedua ini disebut ad-du'at ila abwabi jahannam.
Orang-orang yang mengajak menuju pintu neraka Jahannam. Dan orang itu real ada nyata dalam kehidupan dan tiba heula mula sejak zaman dahulu. Al-Quran sudah menjelaskan fenomena nyata dari orang-orang yang seperti itu. Seperti surah Al-Baqarah 221 Allah menyatakan ulaika yad'una ilan nar. Merekalah orang-orang yang mengajak orang-orang untuk ke dalam neraka. Dalam Al-Qasas 41 Allah menyatakan waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan di kalangan manusia ada imam-imam yang mengajak kepada neraka, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada neraka. Mengajak untuk kufur kepada Allah, untuk berbuat syirik, untuk berbuat bid'ah, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan tauhid, meninggalkan iman, meninggalkan taat, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan mengajak kepada neraka. Salah satu contohnya siapa? Syaitan laknatullahi alaihi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 21. Allah menyatakan, awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Ini ada orang berbuat syirik dengan hujah itu warisan dari nenek moyang. Bapak-bapak kami, kakek-kakek buyut kami dahulu melakukan ini. Lalu kita dakwah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka ikuti nih Quran yang Allah turunkan. Kalau mereka menjawab bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya akan mengikuti ajaran yang kami terima dari leluhur kami. Ini warisan tutungkusan dari ayah, dari kakek, dari buyut terus ke atas, dari nenek moyang. Apa kata Allah? Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun syaitan mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir? Jadi berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang yang syirik disebut sebagai ajakan syaitan untuk masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan syaitan hanya akan mengajak para pengikutnya, golongannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Fatir ayat yang ke-6, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan mengajak tentaranya, pasukannya, pengikutnya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu yang pertama. Siapa? Duat. Orang-orang yang mengajak kepada neraka, pertama syaitan. Laknatullahi alaihi. Yang kedua, semua pemimpin yang mengajak kepada kufur syirik dari kalangan manusia. Salah satu contohnya yang sudah nyata zaman baheula si Fir'aun laknatullahi alaihi. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Hud 98. Kata Allah, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'auradahumun nar. Fir'aun
menggiring kaumnya pada hari kiamat. Lalu Fir'aun membawa mereka untuk masuk ke dalam neraka. Fir'aunnya sendiri masuk, pengikutnya ikut masuk. Bahkan dikatakan wa kullu qadati syar alladzina yad'una ila aqaid wa mabadi mukhtalifah lil Islam hum du'at ila an-nar. Lianna at-tariqal wahid alladhi yunji minan nar wa yudkhilul jannah huwa tariqul iman. Semua orang yang mengajak kepada keburukan, termasuk yang mengajak kepada akidah-akidah yang menyimpang dari Islam, mereka itu adalah para duat pengajak kepada neraka. Karena jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dari neraka dan memasukkan ke dalam surga adalah jalan iman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 41, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najwah wa tad'unani ilan nar. Berkata Nabi Musa kepada si Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Wahai kaumku, kenapa kalian ini? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, tapi kalian mengajak aku kepada neraka. Oleh karena itulah maka ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengajak kepada neraka, Allah Azza wa Jalla mengharamkan laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita musyrik. Mengharamkan wanita-wanita mukminat menikah dengan laki-laki musyrik. Izin sebentar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من المشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman. Selama belum beriman nggak boleh dinikahi. Seorang hamba sahaya wanita jauh lebih baik untuk dinikahi daripada seorang wanita musyrikat, sekalipun kecantikannya membuat kamu takjub. Atau aspek duniawi lainnya, ya cantik, ya kaya raya, ya pintar, ya bergelar, ya golongan bangsawan, menakjubkan kamu. Tapi dia musyrik, jangan kau nikahi. Seorang hamba mukminah jauh lebih baik daripada wanita musyrik walaupun menakjubkan kamu. Dan jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik kepada putri-putri kalian sampai mereka beriman. Seorang hamba mukmin jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun laki-laki musyrik itu menakjubkan kalian. Dari aspek duniawinya.
Fisiknya kasep, ganteng, atletis, six packs, putih, kaya raya, berpangkat, berkuasa, populer, dan seterusnya, menakjubkan. Tapi musyrik, jangan kamu nikahkan kepada putrimu. Merekalah orang-orang yang mengajak manusia kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izin Allah. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Inilah beberapa ayat yang menjelaskan di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mengajak kepada neraka. Nah, sekarang dosa-dosa apa sajakah yang membuat seseorang kekal di dalam neraka untuk kita hindari? Apakah hanya kufur dan musyrik saja? Ternyata tidak. Setidaknya ada 5 dosa besar yang menyebabkan seorang manusia kekal di dalam neraka. Wajib untuk kita hindari. Apa saja 5 dosa besar tersebut? Bulan depan kita bahas. Panjang kalau kita bahas sekarang, akan poin pertama aja nggak akan cukup waktu ya. Cukup sampai di sini kajian kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, maaf di luar tema. Saya meminjam uang kepada saudara, kakak, sebagai jaminan 1 unit rumah. Dengan kesepakatan rumah tersebut akan ditempati oleh saudara saya selama hutang tersebut belum lunas. Ini nggak boleh, riba. Yang saya tanyakan apakah ini termasuk riba? Ya. Dan bagaimana jika kesepakatan tersebut dicabut? Harus dicabut. Ini namanya menggadaikan dengan ada keuntungan bagi orang yang memberi pinjaman. Kullu qardin jarra bihin manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang melahirkan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman itu riba. Apapun manfaat. Umpamanya ada orang pinjam uang, punya motor dia. Jaminannya motor. Selama dijamin motornya saya pakai. Maka memakai motor itu riba. Kecuali kalau motornya disimpan, tidak dipakai. Maka boleh. Kalau nggak bisa bayar, jual motor itu. Lunasi hutangnya dengan hasil penjualan motor. Tapi motornya selama di saya tidak boleh dipakai. Memakainya adalah riba. Itu sama dengan menggadaikan rumah. Lalu kita dapat pinjaman. Selama belum lunas rumahnya dipakai oleh yang ngasih pinjam itu riba. Tidak boleh ya. Insya Allah uang itu akan digunakan untuk ibadah haji. Nggak perlu untuk haji sampai meminjam. Nggak perlu. Kalau nggak punya berarti nggak mampu, nggak wajib. Nggak perlu harus meminjam uang. Ya, kecuali jual rumah itu. Sisanya belikan rumah yang lebih kecil. Pakai untuk haji. Kalau ada sisa,
Baik ngontrak ataupun memberi rumah yang lebih kecil. Umpamanya harga jual rumah itu 5 miliar. Mau haji berdua suami istri. Jual 5 miliar. 1 miliar untuk haji suami istri. Furoda. Bisa 500 juta kalau furoda. Ada sisa 4 juta lagi. Bisa dipakai beli rumah yang cukup bagus. Bukan cukup, saya pikir kalau 4 miliar sangat bagus. Ya, jual rumah itu. Pakai haji, sisanya belikan rumah yang lebih kecil. Bagaimana menanggapi keluarga dari pasangan kita yang masih kental dengan bid'ah dan khurafat. Walaupun saya dan pasangan telah mencoba untuk menjelaskan. Ya, dakwahi semampu kita dengan sebaik-baik cara. Selebihnya itu tanggung jawab mereka. Nggak boleh memaksa, nggak boleh memaki, nggak boleh dengan cara yang kasar. Barengi dengan kemuliaan akhlak. Mengundang simpati mereka kepada kebaikan kita. Nanti mereka tertarik. Kalau didakwahi, diberi contoh, tetap mereka itu tidak memperoleh hidayah, itu urusan Allah. Allah yang lebih tahu siapa orang yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Kewajiban kita hanya menyampaikan, wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya menyampaikan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang mantan Ustadz Fulan dan istrinya? Tinggalkan, ini berbahaya. Sampai sekarang mendakwahkan penyimpangan-penyimpangan. Dulu dia di atas jalan yang lurus. Terus menikah dengan orang yang keliru, ke bawah keliru. Walaupun ilmunya lebih tinggi, ilmu agama. Ingat, hati lemah, fitnah sangat menyambar. Sehingga melihat kisah ini teringat kepada seorang ulama zaman dahulu. Ulama ahlus sunnah ahli hadis. Dia tukang menjelaskan tauhid dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang dari manhaj yang benar. Dia punya sepupu perempuan berfaham khawarij. Dia ingin mendakwahinya. Tapi karena bukan mahram, sepupu kan bukan mahram, dia menikahi. Agar setelah menjadi istri dibimbing, didakwahi sehingga tobat. Apa akibatnya? Setelah menikahinya, dia bukan mempengaruhi istrinya, dia yang terpengaruh oleh istrinya sehingga dia lebih khawarij daripada istrinya. Coba bayangkan. Dan ini menjadi sunnatullah ya. Kalau dengan kawan saja kita berkawan bersahabat, harus kita perhatikan agamanya. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seorang itu dipengaruhi oleh agama kawannya. Perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Ini apalagi lebih dekat dari kawan, pasangan hidup, suami atau istri. Lihat agamanya. Yang dimaksud melihat agama bukan ahli ibadah atau tidak. Yang terutama akidah, pemahaman. Karena banyak orang yang ahli ibadah, akhlaknya mulia, akidahnya, pemahamannya sesat dan menyimpang. Seperti Amr bin Ubaid, salah seorang tokoh Mu'tazilah. Ibadahnya hebat, akhlaknya mulia, dipuji oleh orang. Tapi akidahnya menyimpang. Jadi lihat yang dimaksud agama, lihat akidahnya, lihat pemahaman, lihat manhajnya, lalu baru aplikasi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Di luar judul,
Alhamdulillah ana sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan. Kami duda janda ada anak. Pertanyaan. Apa kalau nanti kami pergi bersama anak kami masing-masing, didampingi ayah anak sebagai wali untuk mendekatkan anak-anak dan untuk mengetahui bagaimana karakternya? Alhamdulillah kami sudah nazar dan akan lanjut ke tahap selanjutnya. Mohon jawaban. Naon pertanyaan cing ulangi. Pertanyaannya, apakah boleh kalau nanti kami pergi bersama anak kami masing-masing? Pergi kemana ini? Didampingi ayah anak sebagai wali untuk mendekatkan anak-anak. Pergi kemananya belum disebut. Dan untuk mengetahui bagaimana karakternya. Perginya kemana? Ini sebelum nikah gitu. Pergi bareng gitu, healing. Dia bawa anak, si Ahwat juga bawa anak plus ayahnya gitu. Sebaiknya healingnya setelah nikah aja. Lanjut nanti setelah nikah, bebas. Mau dengan anak, mau tidak, mau dengan wali, mau tidak. Kalau sudah nikah, bebas. Sebelum nikah, jangan dulu bepergian bareng-bareng. Kalau ingin mengetahui karakternya tidak harus jalan bareng. Tanya ke sahabat dekatnya, ke kawan dekatnya, kesehariannya gimana. Ya. Dan kawan dekatnya kalau ada aib jangan ditutup. Boleh menggibahi, boleh. Dan ini termasuk gibah yang diperbolehkan sebagaimana seorang wanita datang, ya Rasulullah. Saya sudah dilamar oleh 2 orang, oleh Abu Jaham dan oleh Muawiyah. Mana yang harus saya pilih? Kedua orang ini oleh Nabi SAW digibahi. Adapun Abu Jaham dia sudah suka mengangkat tongkatnya, suka mukul. Adapun Muawiyah dia orang fakir miskin, digibahi itu. Nikahlah kamu ke si fulan, ke orang ketiga. Akhirnya diikuti nikah ke orang ketiga. 2 orang ini disuruh ditolak. Menggibahi dalam hal ini boleh. Jadi tanya ke sahabat dekat calon kita. Ya, itu aja karakternya. Boleh ngobrol, boleh WA. Saya sarankan lakukan 3 tahap untuk dalam ta'aruf. Untuk mengetahui karakter dia. Pertama chatting. Asal isinya yang umum-umum, yang lumrah-lumrah. Hasil chatting dari jawaban, cara dia bertanya, cara dia menjawab, sudah bisa diketahui karakter orang tersebut. Walaupun tidak seluruhnya. Kedua, setelah dari chatting kelihatan ini orang bagus, baik. Telepon. Boleh telepon? Boleh. Selama nada bicara dan isi pembicaraannya lempeng-lempeng, lurus-lurus. Jangan manja dulu, jangan desah-desahan dulu, jangan panggil sayang atau bebek dulu. Boleh laki dengan perempuan ngobrol? Boleh. Asal tundukkan pandangan, jangan berkholwat, apalagi telepon, gak saling melihat. Nah, dari obrolan lewat telepon, cara dia bicara, cara dia mengungkapkan, cara dia bertanya, bisa diketahui beberapa karakter yang tak terketahui melalui chatting. Nah, taraf berikutnya baru ngobrol langsung. Kan berbeda antara ngobrol di telepon dengan langsungnya. Dengan didampingi oleh mahramnya. Nah, seperti ketika bertemu jangan kopi darat berdua, nggak boleh. Kecuali ada orang lain yang mendampinginya, ya, dibolehkan. Nah, begitu saja cara mengetahui karakter orang, ya.
Gitu-gitu maksud pertanyaan, ulangi. Pertanyaan, apa boleh kalau nanti? Nanti tuh setelah nikah apa sebelum nikah? Kami pergi bersama anak kami masing-masing. Didampingi ayah anak sebagai wali. Maksudnya pas akad nikahnya gitu. Karena bawa-bawa walinya enggak. Mendekatkan anak-anak dan mengetahui karakter. Ya pokoknya gitu lah. Bagaimana jika saya diberikan makanan oleh tetangga saya yang non-muslim? Mereka bilang masakan mereka halal. Tapi saya khawatir alat masak terkontaminasi makanan non-halal. Apa yang harus saya lakukan? Apa berdosa bagi saya jika saya berikan makanan ke orang lain yang saya sendiri tidak yakin dengan kehalalan? Selama makanannya itu halal secara zat, kue umpamanya ayam. Ayamnya bukan disembelih oleh mereka, tapi ayamnya umpamanya beli. Boleh kita makan, boleh kita ambil. Karena Nabi SAW pun suka saling berkirim makanan dengan orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Dan beliau menerima dan memakan. Selama itu zatnya halal, bukan daging babi, bukan bangkai, bukan yang memabukkan, silakan dimakan. Bagaimana menghilangkan kecurigaan kepada pasangan? Curiga apa dulu? Curiga ngumpetin uang gitu? Harusnya banyak nih miliaran, tapi yang dikasih ke saya cuma 100.000 sehari. Apa begitu? Sing jelas itulah bagaimana menghilangkan kecurigaan kepada pasangan. Menghilangkannya jangan curiga ke pasangan. Insya Allah nanti hilang sendiri ya. Karena curiga itu dengan tanda petik negatif itu kata lain dari suudzon ya. Nggak boleh suudzon. Ijtanibu katsiran minadh dhon. Inna ba'dadh dhonni itsam. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian suudzon karena dhon itu sedusta-dusta ucapan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhon itu tidak bisa dipakai untuk menetapkan kebenaran sedikit pun. Jadi kalau curiga berarti dhon, nggak ada fakta, nggak ada data, nggak ada saksi, hanya kecurigaan, itu kata lain dari suudzon dan itu terlarang. Bahkan kalau umpamanya kita ada sedikit data bahwa pasangan kita atau jangan pasangan kita, orang lain, teman, sahabat, seperti ada satu data kecil sedikit melakukan keburukan atau penyimpangan, cari uzur sebanyak-banyaknya yang menyebabkan kita memakluminya. Oh barangkali begini, oh barangkali begitu. Itu yang harus kita lakukan. Bukan dhon. Dan setelah dhon boleh gak kita cari keterangan? Gak boleh, itu tajassus. Allah menyatakan ijtanibu katsiran minadh dhon. Inna ba'dadh dhonni itsam wa la tajassasu. Jauhi kebanyakan prasangka. Karena prasangka itu dosa dan jangan kamu cari-cari keterangan untuk mendukung kecurigaanmu. Itu namanya apa? Tajassus ya. Kalau ada dhon kecurigaan, hilangkan, ini dari setan. Sudah, berprasangka baiklah dan minta pertolongan kepada Allah. Doa, ada doanya ada. Umpamanya ini istri, biasanya yang suudzon kan istrinya. Curiga kepada pasangan, doakan. Allahumma gfir li zaujati
dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Itu doa. Itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada seorang sahabat itu datang, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dimarahi, itu pertanyaan enggak beradab, enggak begitu. Disikapi secara bijak. Diungkit kesadarannya. Sukakah kamu kalau ada lelaki lain yang menzinahi ibumu, adikmu, bibimu? Demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Kalau kau berzina dengan seorang wanita, kerabat dari wanita itu enggak suka. Lalu dia pergi dan bersumpah tidak akan lagi berzina. Apa kata Nabi SAW? Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Sucikan hatinya dan jaga farajnya. Itu saja yang harus dilakukan oleh seorang istri yang curiga kepada siapa? Kepada pasangan. Berikutnya curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami saya dengan mantan istrinya adalah kondisi khulu, talak 3 di pengadilan? Beda khulu dengan talak 3. Kalau khulu itu istrinya yang mengajukan cerai, gugat cerai. Boleh rujuk? Enggak boleh rujuk. Dan masa iddahnya cuma 1 bulan. Boleh kembali nikah lagi? Boleh dengan akad baru. Setelah masa iddahnya selesai, setelah berpisah kan biasa kelihatan indah lagi ya. Waktu jadi istri mah kelihatan jelek. Nggak ada daya tariknya. Tapi setelah berpisah, aduh mencrang mantan saya ternyata. Mungkin salah satu penyebabnya ketika jadi istri nggak pernah dandan. Jadi kelihatan jelek, tidak menarik. Setelah jadi istri ke salon wae. Terbalik datanya. Akhirnya mau kembali dua-duanya. Boleh? Boleh. Tapi dengan akad yang baru. Berbeda dengan talak 3. Si suami yang menjatuhkan talak 1. Selama masa iddah rujuk lagi. Setelah rujuk besoknya berantem lagi, talak lagi. Talak 2. Selama masa iddah rujuk lagi. Rujuk itu nggak perlu akad pernikahan lagi. Baik secara lisan kita rujuk lagi, yuk hayu. Atau melakukan hubungan suami istri otomatis rujuk. Ya boleh umpamanya dua-duanya setelah berpisah seminggu, dua-duanya nggak kuat kangen, lalu hubungan lagi suami istri, lalu suami bilang, jangan dianggap rujuk ya barusan. Lalu apa tuh? Itu sudah otomatis rujuk. Beres rujuk, besoknya berantem lagi, talak lagi. Sudah talak 3, talak bain, bukan raj'i. Harus keluar. Boleh rujuk lagi? Enggak boleh. Boleh menikah lagi dengan akad baru? Enggak boleh. Kecuali si wanita ini nikah dulu dengan lelaki lain. Lalu cerai tanpa direkayasa. Cerainya alami biasa. Nah baru boleh nikah lagi sama mantannya dan dengan akad baru. Jadi beda antara khulu dengan talak 3. Pertanyaannya belum kena nih. Suami saya dengan mantan istrinya kondisinya khulu dalam kurung talak 3 di pengadilan. Beda kasusnya. Tapi ternyata suami saya entah sengaja berbohong atau bagaimana di pengadilan. Dia mengurusnya tertulis di akte cerai yaitu talak 1 raj'i.
Jadi antara status negara dan kondisi kenyataan berbeda. Bagaimana hukumnya? Iya, sangat mungkin ya. Jadi biasanya nih suami istri ini berantem, cerai talak satu. Itu enggak lapor ke pengadilan agama. Masing-masing berpikir, setelah seminggu, 2 minggu ternyata rujuk lagi lah demi anak-anak. Kita ternyata masih saling mencintai, rujuk. Jadi satu talak, satu rujuk. Ini tidak diketahui oleh pengadilan agama. Setelah rujuk berantem lagi, cerai lagi. 2 talak. Setelah 2 minggu, 3 minggu, kangen lagi, rujuk lagi. 2 kali talak, 2 kali rujuk. Besoknya berantem lagi, talak lagi, kita ke pengadilan. Tapi karena pengadilan, sepengetahuan mereka baru 1 kali, maka disebut jatuh talak 1 yang disebut talak raj'i. Talak raj'i artinya talak yang bisa rujuk lagi. Dan ini menurut sepengetahuan negara atas nama pengadilan agama. Tapi secara syar'i sudah 3 kali. Nggak boleh rujuk lagi. Nggak boleh nikah ulang dengan akad baru. Kecuali wanitanya nikah dulu lalu cerai. Nah, mana yang harus dipertimbangkan secara syar'i? Walaupun kalau dia nikah lagi, rujuk lagi gitu, secara syar'i nggak boleh dosa. Walaupun menurut negara sah dan tidak bisa dituntut. Tapi secara syar'i dia bukan suami istri karena tidak sah pernikahan itu. Karena sudah 3 kali talak, talak bain. Jadi dia berdosa walaupun secara hukum tidak bisa dituntut. Karena masih dianggap talak raj'i, talak 1. Paling begitu ya. Jadi tinggal kesadaran suami istri tadi takut dosa tidak. Atau hanya yang penting mau dosa mau tidak secara hukum saya aman. Gak bisa digugat oleh pihak manapun. Wah itu mah susah. Itu faktor iman ya. Jadi pertanyaan, jadi antara status negara dan kondisi kenyataan berbeda. Bagaimana hukumnya tadi? Nah tadi, secara syar'i dia berdosa dan pernikahan itu tidak sah, tapi secara hukum dia tidak bisa dituntut. Secara pidana ataupun perdata menurut hukum positif yang berlaku. Karena pengadilan agama hanya memberi keputusan berdasarkan data, fakta, dan persaksian. Hasil di persidangan hanya itu. Di pengadilan hanya 1 kali talak dan masih talak raj'i itu yang dilihat ya. Allahu a'lam. Ada teman ana yang dapat musibah. Suaminya selingkuh. Innalillahi. Kenapa banyak kasus begini ya? Selingkuh secara terang-terangan bahkan sampai digerebek. Pasti sembunyi-sembunyi. Cuma ketahuan gitu. Lalu digerebek. Yang mana selingkuhannya juga teman ana sendiri. Teman makan teman. Jadi mereka berdua ini saling mengenal Ustaz. Tapi teman ana, sang istri belum mengetahui tentang hal tersebut. Bagaimana harusnya anak bersikap? Ini kasus orang lain ya. Udah jangan ikut campur. Jangan dikasih tahu suamimu tuh selingkuh digerebek keluarga. Jangan. Jangan ikut campur, diam saja. Diam saja atau anak harus beritahu, diam saja. Jangan diberitahu istrinya ya. Biarkan itu urusan mereka. Jangan menjadi provokator. Tuh suamimu gerebek. Udah balas aja selingkuh lagi. Bahaya. Udah diam saja sudah.
Mana yang lebih utama, tunduk dan taat kepada suami atau kepada ibu? Kepada suami. Kalau dia sudah menjadi seorang istri, wajib tunduknya kepada suami. Tapi tidak harus dibenturkan. Kalau ke suami tunduk berarti harus durhaka ke ibu. Enggak. Ke suami tunduk, ke istri juga taat. Ke ibu juga taat. Tidak harus berbenturan. Ya. Apakah anak berdosa jika terus-menerus mengikuti perintah dan keinginan ibu dibanding mengikuti perintah suami? Kalau suami tidak ridho, ya dosa. Umpama ibunya bilang, Neng sini ibu temenin. Bilang ke suami, ibu minta, kata suami, saya gimana? Peduli amat. Akhirnya dia pergi, dosa. Suaminya enggak ridho, saya lebih membutuhkan kamu gitu. Karena ibu anak selalu marah jika anak mengikuti perintah suami meskipun dalam hal sehari-hari bukan dalam hal menentang syariat. Ibunya yang salah juga. Harusnya ibunya mensupport. Kalau si istri, si anaknya, si putri datang ke orang tua, terus berhari-hari seminggu nggak pulang-pulang, harus curiga. Kok suamimu ditinggalkan, ada apa? Sebel tuh dah. Sengaja saya kabur. Marahi anaknya, nggak boleh begitu, nggak boleh memalukan orang tuamu. Kembali ke suamimu, selesaikan masalahnya. Kalau salahnya kamu minta maaf segera. Jadi si orang tua harus mensupport anaknya untuk taat kepada suaminya, untuk menjadi seorang istri yang solihah, ya, bukan merongrong keharmonisan rumah tangga anaknya. Sedikit-sedikit ikut campur, sedikit-sedikit ngatur, sedikit-sedikit begini dan begitu. Riweuh jadinya ya. Si ibu nggak boleh seperti itu dan istri harus lebih taat kepada suami. Kita tidak boleh memaksa Allah agar memenuhi pilihan kita. Dan nggak bisa Allah dipaksa. Tugas kita adalah pasrah dan tawakal pada Allah. Karena pilihan Allah pasti terbaik untuk kita. Bagaimana doa kita apabila kita sedang menunggu keputusan atas usaha kita? Misalnya sedang menunggu diterima atau tidaknya permohonan pekerjaan. Iya. Kalau itu pekerjaan baik dan maslahat bagi kita, minta mudahkan. Baca doa istikharah. Allahumma in kana hadzal amru khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Ya Allah, jika urusan ini, pekerjaan ini baik untukku, baik untuk kehidupanku atau akhiratku, maka takdirkan dia untukku dan mudahkan dia untukku. Tapi sebaliknya, Allahumma in kana hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifni anhu wasrifhu anni. Ya Allah, apabila urusan ini, pekerjaan ini buruk untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku dan akibat dari pekerjaan ini, palingkan dia dari aku, palingkan aku dari. Dan takdirkan untukku pekerjaan yang lebih baik bagiku. Doa begitu ya. Itu doa istikharah. Terakhir. Ana sekarang usia 22 tahun. Dan ada keinginan untuk menikah. Tapi menurut pandangan keluarga anak masih belum cukup untuk menikah. Terkadang anak masih bingung dan khawatir bila mana anak biiznillah menikah.
Ibu ana tidak ada yang membantu untuk urusan pekerjaan rumah tangga. Karena sampai sekarang untuk pekerjaan rumah hanya anak saja yang membantu, walaupun terkadang di rumah ada kakak atau adik yang libur saat bekerja. Karena ibu dan bapak anak adalah sudah pisah 5 tahun yang lalu dan yang membiayai keluarga hanya ibu anak saja. Mohon saran. Iya, tergantung keinginan nikahnya itu sudah sampai pada taraf wajib atau belum. Kalau sudah sampai taraf wajib dalam arti kalau enggak nikah saya bisa terjerumus ke dalam maksiat. Maka wajib nikah. Utarakan keinginan itu ke ibu. Minta saran ke ibu. Kalau kata ibu, jangan dulu. Ibu butuh kamu. Jangan nikah. Terus untuk mengantisipasi jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat, banyak-banyak saum, jaga pergaulan, jaga lingkungan, circle, habitat kita. Jauhi pergaulan yang buruk. Ya. Jaga sikap kita dari gadget kita. Apa yang kita buka, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, jaga. Jangan sampai menambah bergejolaknya syahwat sehingga dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam maksiat. Kalau ternyata maksiat syahwat besar ibu tidak setuju, ngobrol dari hati ke hati dengan ibu. Cari solusi. Kalau ibu menyatakan ya kalau kamu sudah ada jodohnya dan khawatir kamu maksiat, sok aja nikah. Tentang ibu nanti kita cari solusi bersama-sama. Riungkan dengan kakak, dengan adik. Ini masalahnya begini ya. Insya Allah ada solusinya, insya Allah Allah berikan kemudahan. Ya, waktunya sudah cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.